Memadatkan hukum dan menjadi Kaisar Wu adalah ambang batas terbesar dalam dao bela diri. Berapa banyak orang jenius luar biasa yang terhenti di luar ambang batas ini. Beberapa orang telah mencapai puncak alam bela diri selama ratusan tahun, tetapi masih belum dapat mengambil langkah maju. Zhang Xiaotian sudah menjadi biksu bela diri bintang 9. Tantangan terbesar yang dia hadapi saat ini adalah menjadi Kaisar Wu. Metode rahasia Li Yunxiao dalam memadatkan hukum bahkan lebih penting baginya daripada mendapatkan gunung abadi. Li Yunxiao menertawakannya dan tersenyum acuh tak acuh. Selama kita bisa lolos dari formasi ini, semuanya akan baik-baik saja. Jika bukan karena fakta bahwa kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita, lalu bagaimana jika kamu maju ke Kaisar Bela Diri? Adapun 2 ahli dari Myriad Star Valley, hindari saja mereka sebisa mungkin. Gunung abadi sangat besar, tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Kemarahan melintas di wajah Zhang Xiaotian. Dia tahu bahwa Li Yunxiao sengaja menghindarinya. Namun ketika dia memikirkan betapa metode rahasia ini tidak mudah dipelajari, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Namun, jika kita berhasil melarikan diri dari tempat ini, kamu harus mengajariku metode rahasia itu." "Ya, tentu saja." Li Yunxiao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Pemahamannya tentang kekuatan hukum telah lama mencapai puncaknya. Tempat ini diringkas dari hukum 4 musim, jadi sangat umum baginya untuk menggunakannya dengan santai. Jika saatnya tiba, memberitahu Zhang Xiaotian tidak akan dianggap berbohong. Terlebih lagi, harapan ini hanya untuk menekan konflik emosinya. Jika tidak, begitu dia meninggalkan 4 wilayah besar, dia akan kehilangan kekuatan untuk melawan Zhang Xiaotian. Kalau begitu, ayo pergi. Aku juga ingin melihat seperti apa keberadaan senjata mendalam. Tingkat ke-9 ini, Zhang Xiaotian mengumpulkan pikirannya dan dengan santai menunjuk. Dia meraih cincin penyimpanan murid junior yang meninggal itu dan langsung menggunakan kekerasan untuk membukanya. Spanduk abu-abu panjang melayang di udara dan wajah hijau muncul di dalamnya. Namun begitu muncul, ia ditarik keluar oleh jarinya. Wajah hijau itu sangat kesakitan hingga sangat jahat. Ia mengeluarkan lolongan dan jeritan yang menakutkan, tapi tetap tidak berhasil. Itu langsung ditarik oleh Zhang Xiaotian. Dengan kilatan cahaya hijau, cincin itu dimasukkan ke dalam cincin gelap di jari tengahnya. Pita panjang itu kehilangan jiwa utamanya dan cahayanya segera meredup. Aura kebencian dan kematian yang sangat besar dengan cepat menghilang dan dia dengan santai membuangnya. Mata adik muda di belakangnya bersinar terang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia merasa seperti seekor rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Tetapi lebih dari itu, dia merasa iri. Semua orang dari kuil api suci merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meski sudah mencapai kesepakatan lisan, keduanya tetap tercatat sebagai orang paling berbahaya. Apakah ini hukum musim semi? Musim semi telah kembali ke bumi, dan ratusan bunga bermekaran. Semuanya berkembang. Dalam ruang yang unik, Kaisar Muda Haolian bisa merasakan untayan kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Dia sepertinya telah memahami semuanya, dan dengan lambaian tangannya, sedikit kekuatan muncul di ujung jarinya. Dia dengan ringan mendorong keluar dengan telapak tangannya, dan warna hijau musim semi perlahan-lahan muncul di sekelilingnya, mengembun menjadi bola yang perlahan berputar di telapak tangannya. Aku sudah bisa memadatkan kekuatan aturan, tapi mengapa Kaisar Qi Jutian belum muncul? Kekuatan di tubuhku tidak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya penuh kebingungan, dan dia tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Jejak gas abu-abu keunguan muncul di sekitar mata air yang hijau. Itu tidak terlalu menarik perhatian, tapi menyebar dengan sangat cepat. Setelah muncul, ia mengepung Kaisar Muda Haolian dalam beberapa tarikan napas dan mulai menimbulkan korosi pada tubuhnya. Racun, Ouyang Qi, Kaisar Muda. Haolian mendengus dan dia melihat sosok Ouyang Qi muncul di angkasa, dikelilingi oleh racun abu-abu keunguan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan itu terjadi pada frekuensi getaran ruang, dan dia meninju dengan hembusan angin. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang.
Racun embun beku ungu. Racun yang memenuhi langit membentuk tornado kecil, bersiul saat didorong ke depan semakin besar jubah Kaisar Muda. Haolian berkibar di bawah angin kencang dan bola hijau musim semi muncul di tangannya, menyebar di telapak tangannya. Dia menegur dengan lembut, "Irama musim semi, kebangkitan segala sesuatu." Bola hijau musim semi menyebar seperti gelombang, dan kemanapun ia melewatinya, racun ungu akan menyebar. Seluruh ruangan dipenuhi pemandangan musim semi, seperti pohon willow yang bermekaran, kicauan burung, dan tarian burung layang-layang. Kekuatan hukum. Ouyang Chi kaget dan tubuhnya menjadi dingin. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan dia tanpa sadar berteriak, Kamu telah maju ke Kaisar Wu." Stabil. Dia hanya memahami sedikit kekuatan hukum, dan dia masih jauh dari Kaisar Wu. Suara Chen Chuanjiu terdengar, dan retakan muncul di angkasa. Ada getaran yang sangat besar, dan sepertinya akan pecah. Pedang besar selebar papan cuci menyapu, membelah langit. Pedang perunggu kuno yang tajam, patahkan untukku, dengan teriakan nyaring. Pedang Qi memenuhi langit, dan warna hijau musim semi dengan cepat menghilang. Seluruh ruang dipenuhi dengan pedang Qi yang berkedip-kedip, saling bersilangan. Pedang perunggu kuno tajam berada di kelas 8, dan cocok untuk aura pedang Chen Chuanjiu yang berpikiran luas. Dengan satu tebasan, energi unsur yang sombong menstimulasi kekuatan pedang yang tak terbatas. Dan seperti guntur yang bergemuruh, hukum musim semi yang mengelilingi Kaisar Muda Haolian benar-benar hancur. Kekuatan pedang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, melintasi langit. Kekuatan Chen Chuanjiu melonjak. Meskipun mereka berdua adalah yang mulia bela diri puncak 9 bintang, akumulasi vitalitasnya jauh lebih kuat daripada Kaisar Muda Haolian. Namun dia tidak bisa menjadi Kaisar Wu selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya dia menyerah pada gagasan itu. Dia tidak lagi memiliki harapan. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain maju, apalagi dia selalu menjadi saingan yang kuat. "Kaisar Muda Haolian, aku harus membunuhmu hari ini." Wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Melihat hukum musim semi yang mengelilingi Kaisar Muda Haolian, keputusasaan selama bertahun-tahun, karena susah payah, maju ke tingkat berikutnya memadat menjadi kecemburuan dan kebencian yang sangat kuat, melahirkan tekad untuk membunuh Kaisar Muda. Haolian dengan dingin mendengus. Dia tetap tidak tergerak dan tidak takut di bawah cahaya pedang dan racun. Di bawah bimbingannya, aturan musim semi dipadatkan sekali lagi. Bagaikan percikan mata air hijau, ia menari gembira di telapak tangannya. Itu tersemin di wajahnya yang tenang, tanpa sedikit pun rasa panik atau emosi. Menggunakan jari kosong di telapak tangan untuk membentuk kepalan. Menggunakan tubuh seorang wali. Ia maha kuasa, maha penakluk, dan maha penakluk. Sebuah suara muncul di benak Kaisar Muda Haolian. Ini adalah pertama kalinya dia mempelajari tinju. Gu Feiyang telah menunjukkan jalur tinju dan mengajarinya dengan sangat hati-hati. Apakah begitu? Dia menyesuaikan postur tubuhnya dan perlahan mengepalkan tinjunya. Sederhana dan tanpa hiasan, seolah tinju ini sudah seperti ini sejak zaman kuno. Ia tidak bersifat merendahkan atau sombong, tidak lebih kuat atau lebih lemah. Gas hijau di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan bergabung menjadi kepalan tangan. Seluruh ruang mulai terdistorsi. Tidak hanya kebangkitan musim semi yang muncul, ada juga panas musim panas, kehancuran musim gugur, dan keheningan musim dingin. Kekuatan 4 warna muncul dan mengelilingi tinjunya menyatu. Hukum dunia dan kekuatan 4 musim telah bergabung ke dalam tinjunya. Mata Chen Chuanjiu membelalak saat dia menghirup udara dingin. Bakat pemahaman Haolian jauh melampaui apa yang dia harapkan. Jika dia tidak mati hari ini, maka Chen Chuanjiu tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri di kota mercenary. Gemuruh, tinju Fajra. 4 musim menghancurkan ruang angkasa dan menyapu segalanya. Ketiga kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan seluruh ruang hancur. Sebuah lubang hitam besar muncul di antara mereka bertiga dan mulai melahap seluruh energi di area tersebut. Kekuatan melahap dengan cepat menyebar. Tidak baik. Kapten, selamatkan aku.
Ouyang Chi adalah orang pertama yang tersedot ke dalam kekuatan melahap. Dia tidak dapat melepaskan diri dan berteriak minta tolong. Chen Chuanjiu mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan itu. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyelamatkan orang lain? Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika temannya tersedot ke dalam turbulensi spasial. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Kaisar Muda Haolian juga melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan melahap. Dia mengumpulkan hukum dunia di depannya, sedikit demi sedikit, dan perlahan melawan kekuatan yang melahap. Itu menjadi semakin mudah, menyebabkan Chen Chuanjiu merasa cemas. Ini adalah Qi Kaisar Jiutian, Kaisar Muda. Haolian terkejut melihat tubuhnya berubah sedikit demi sedikit. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hatinya. Seolah-olah dia akan menyatu dengan seluruh dunia. Dia belum pernah merasakan kedekatan seperti itu dengan segala sesuatu di sekitarnya. Yuan Qi di dantiannya juga perlahan berubah pada saat ini. Kekuatan meridiannya menjadi sangat kuat. Itu bukan akumulasi sederhana, tapi perubahan kualitatif. Qi Kaisar Jiutian. Di tempat yang sangat tersembunyi di angkasa, mata Xiaoqing juga menyipit. Matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia bergumam, "Hebat, kecepatan ini jauh melebihi ekspektasiku, tapi dia baru saja memadatkannya. Proses ini masih memerlukan waktu. Semakin jauh dia pergi, Qi Kaisar akan semakin padat. Ketika saatnya tiba, inilah saatnya bagi saya untuk mengambilnya." Gemuruh, tiba-tiba. Ada getaran besar di angkasa. Kekuatan isap lubang hitam tiba-tiba melambat, dan tekanan yang sangat kuat turun dari langit. Seolah-olah seluruh ruangan akan meledak. Untaian Kaisar Qi yang baru saja terkondensasi di tubuh Kaisar Muda Haolian juga runtuh. Seluruh tubuhnya ditekan dan diikat oleh kekuatan tirani yang tak tertandingi. Dia melihat sekeliling dengan ngeri, tapi dia tidak bisa melihat siapapun. Dia ingin memadatkan undang-undang itu lagi, tetapi dia merasa itu sia-sia. Kekuatan itu seperti gunung, menekan hatinya dan membuatnya sulit bergerak sedikit pun. Chen Chuanjiu juga sangat ketakutan, tetapi pada saat yang sama dia menghela nafas lega. Di bawah kekuatan ini, bahkan lubang hitam yang melahap segalanya pun kehilangan warna dan perlahan menghilang. Meskipun dia terikat oleh kekuatan ini, dia setidaknya menghindari rasa sakit karena dilahap. Melihat Qi Kaisar yang baru saja terkondensasi di tubuh Kaisar Muda Haolian mulai menghilang, dia malah mulai tertawa terbahak-bahak. Gunung abadi. Kekuatan gunung abadi telah diaktifkan sebelumnya. Di tempat tersembunyi di luar angkasa, ekspresi Xiaoqing kehilangan warna. Wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air. Seluruh tubuhnya sedingin es, dan rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Pertempuran antara Kaisar Muda Haolian dan Chen Chuanjiu telah mengaktifkan kekuatan gunung abadi sebelumnya, secara langsung menekan lubang hitam yang meletus. Ini belum semuanya. Seluruh batas 4 musim mulai berubah karena pengaktifan kekuatan ini. Sementara itu wajah Xiaoqing kembali pucat. Dia menyadari dengan ngeri bahwa meskipun batas 4 musim terbentuk dari tubuhnya, ia tidak memiliki perlawanan sedikit pun. 4 musim mulai berputar pada saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.